Shalom saudara, puji nama Tuhan. Hari ini hari Rabu tanggal 3 Juni 2020. Kita berjumpa kembali renungan harian keluarga GBI Kristus Air Hidup dengan tema kekuatan doa melepaskan belenggu. Dan pembacaan kita pada hari ini Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 19. Ayat emas kita hari ini di ayat yang kelima. Jadi Petrus ditahan di penjara, tetapi anggota-anggota jemaat terus saja berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk Petrus. Saudara yang terkasih, Rasul Paulus mengingatkan bahwa sebagai orang percaya, kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Filipi 1 ayat 29. Jadi saudara, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus siap bila diperhadapkan dengan penderitaan karena nama Kristus. Seperti yang dialami orang-orang di zaman para rasul, saat Raja Herodes memerintah, banyak terjadi penganiayaan terhadap para pengikut Kristus, menyiksa, memenjarakan, dan bahkan membunuhnya. Ia atau Herodes menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 2. Saudara, Herodes juga menangkap dan memenjarakan Petrus. Di bawah penjagaan 4 regu masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Kisah Para Rasul 12 ayat 4. Banyak orang memperkirakan bahwa nasib Petrus akan sama seperti Yakobus yang terbunuh dengan pedang. Kemungkinan kecil untuk bisa lolos dari maut karena ia dijaga ketat oleh para prajurit Herodes dengan kaki dan tangan terbelenggu dengan rantai yang kuat. Secara akal manusia, sirna sudah harapan Petrus untuk dapat menikmati kehidupan. Sebab bayang-bayang kematian sudah tampak jelas di depan mata. Yang Petrus dapat lakukan hanyalah berserah penuh kepada Tuhan dan berharap mukjizatnya dinyatakan pada saat itu. Saudara yang terkasih, mungkin saat ini kita mengalami hal yang sama seperti Petrus, yaitu terbelenggu rantai yang kuat, terbelenggu oleh berbagai macam persoalan hidup yang kita alami. Hidup kita seperti berada dalam penjara, nasib berada di ujung tanduk. Namun apa yang terjadi kemudian? Petrus mengalami pertolongan dari Tuhan secara luar biasa. Mukjizat yang sama sekali tidak terpikirkan oleh akal manusia terjadilah pada saat itu. Semua karena doa dari jemaat sesuai ayat nas di atas. Mari saudara, kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan disertai iman. Karena iman menghasilkan perkara-perkara yang besar. Doa inilah yang menggetarkan surga dan menggerakkan tangan Tuhan untuk bertindak. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Kisah Para Rasul 12 ayat 7. Jadi saudara, doa orang benar sangat besar kuasanya karena Tuhan menjawabnya dari surga. Amini firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.